Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah ketiga Ekonomi Teknik. Kali ini saya akan menyampaikan tentang rumus-rumus untuk perhitungan bunga. Nanti akan dibahas, ini namanya faktor ya, ada faktor F per P dan P per F, ada faktor P per A dan A per P, ada faktor F per A dan A per F, ada faktor P per G dan A per G, serta contoh-contoh. Sedangkan untuk aplikasi dalam Microsoft Excel, untuk mulai sekarang, untuk sementara saya pending dulu ya, supaya Anda mantap dulu di dalam memahami perhitungan ekivalensi atau konversi nilai uang. Baik, untuk rumus-rumus perhitungan bunga, pertama notasi yang digunakan, notasi ini berlaku untuk seluruh referensi ya, jadi ini umum. Yang pertama I kecil. I kecil ini adalah suku bunga persatuan waktu atau tingkat bunga. Ya. Satuannya kalau persatuan waktu yang umum itu persen per tahun, waktunya itu tahun. Tapi suatu saat nanti mungkin bisa jadi akan digunakan suku bunga yang bukan per tahun, ya, persen per bulan bisa, per 4 bulan, per 3 bulan, per 6 bulan bisa, per hari juga bisa. Tapi untuk sebagian besar untuk analisa ekonomi teknik yang kita gunakan adalah persen per tahun. Sebagian besar materinya itu ya. Kemudian N kecil ya. N itu adalah jumlah satuan waktu atau periode. Jadi atau masa peninjauan. Jadi selama waktu berapa nilai uang tersebut dikonversikan, diekivalensikan dalam waktu berapa tahun ya. P itu singkatan dari present value atau ada yang menyebutnya principal atau pokok ya. Yaitu jumlah uang pada saat sekarang. Jadi kalau ada saat sekarang 0 ya waktunya, itu dinotasikan dengan P. Kemudian F itu singkatan dari future value, yaitu jumlah uang pada saat nanti atau waktu ke N ya. Jadi N-nya berapa itu disingkat dengan F. Nah, secara umum ya, P itu ada di sebelah kiri dan F ada di sebelah kanan. Itu secara umum semua perhitungan dalam ekonomi teknik seperti itu ya. Jadi kalau kiri itu kita notasikan P, kalau kanan kita notasikan F. Nah, itu paling gampang seperti itu. A itu adalah uniform series. Ini bukan singkatan ya. Sebenarnya singkatannya A itu annually ya, annual. Annual itu apa? Tahunan ya. Jadi kalau pengertiannya ini jumlah uang yang besarnya sama dibayarkan setiap satuan waktu, setiap tahun ya. Nah, ini sama semua. Tapi nanti ada ketentuannya ya A ini hanya secara umum dulu. Nah, yang dimaksud A itu apa? Nanti di dalam sebentar lagi. Kemudian G. G itu uniform gradient. Nah, agak beda dengan A ya. Kalau A itu uniform series, jumlah uang besarnya sama setiap tahun, setiap satuan waktu, itu berarti datar ya. Tapi kalau G, uniform gradient, itu adalah penambahan atau pengurangan. Ya, jadi penambahan itu naik, pengurangan itu turun. Sejumlah uang secara konstan pada uniform series. Jadi, G itu ada, yang konstan itu apanya? Nilai penambahannya. Jadi kalau nambahnya setiap tahun misalkan 10, ya tahun berikutnya 20, tahun berikutnya 30, 40. Kalau pengurangan juga sama. Misalnya pengurangannya 10 minus ya. Tahun berikutnya 20, tahun berikutnya lagi 30, 40. Jadi yang konstan itu pengurangannya atau penambahannya. Itu G. Itu notasi-notasi yang kita gunakan di dalam perhitungan bunga atau dalam rumus-rumus perhitungan bunga dan faktor bunga ya tentunya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah F per P dan P per F. Ini ada tabel ya. Yang perlu Anda perhatikan nanti yang paling utama adalah ya, pertama adalah diagram arus dananya di tengah ini. Yang kedua adalah notasinya. Rumusnya hanya sekedar tahu saja ya. Ingat ya, rumus tidak untuk dihafalkan dan tidak untuk ditulis.
kecuali satu aja nanti. Ini yang pertama. Istilahnya yaitu compound amount factor. Gak usah dihafalkan ya, saya sendiri juga nggak hafal. Yang perlu dihafalkan ini notasinya. Ya, diawali atau di dalam tanda kurung ya, dalam tanda kurung ini ada notasi F per P, kemudian koma I itu apa tadi? Suku bunga atau tingkat bunga ya. Kemudian koma N itu periode. Kurung tutup. Ini harus dipahami ya, dihafalkan ini. Nah, diagram arus dananya seperti ini. Nah, coba perhatikan ini. Ini mulai dari P ya. P itu nilai uang di saat sekarang. Nah, sekarang itu 0 ya. Nah, ini. Kemudian kalau mau dihitung, dikonversikan ya, dari nilai P menjadi nilai uang di suatu saat nanti, N ke N. F. Nah, katanya F ya. Berapa nilai F kalau dihitung dari P? Nah, gitu ya. Nah, jadi, ingat, secara umum ya, pada umumnya, P itu sebelah kiri gitu aja ya. Tidak peduli 0 atau berapa, F itu sebelah kanan. P sebelah kiri, F sebelah kanan. Jadi, kalau mau mengkonversikan nilai P menjadi F, kiri menjadi kanan, nah, maka gunakan faktor F per P. Ya. Coba, ini rumusnya. Ya, rumusnya F sama dengan P dalam kurung ya, 1 plus I pangkat N. Nah, yang disebut dengan F per P ini, kurung ini ya, ini adalah kurung siku ini. Ya, ini. Jadi, kurung siku itulah yang disebut dengan F per P, faktor F per P. Ini namanya faktor bunga ya. Faktor bunga. Nggak usah ditulis rumusnya, cukup ditulis apa? Notasinya aja. F per P, ada I, ada N. Itu aja, nggak usah ditulis rumusnya. Jadi, kalau mau menghitung F, mengkonversikan nilai uang dari P ke F, F sama dengan P kali apa? Ya, kan gampang. Supaya jadi F, maka P harus dikalikan F per P, gitu kan? P-nya dicoret jadi F. Loh, gampang. Jangan bingung-bingung ya menerapkan faktor bunga. Supaya jadi F itu pertanyaannya. Yang diketahui P. Tulis saja F sama dengan P, dihitung dari P. Supaya jadi F bagaimana? Ya kalikan F per P. Iya, dicoret, terus tinggal melengkapi I-nya berapa, N-nya berapa, gitu aja. Nggak usah ditulis rumus ya, nggak usah ditulis rumus. Nah, gitu ya. Ini yang dihafalkan. Oke. Berikutnya, sekarang dari F yang diketahui dari kanan mau dikonversikan ke P atau dicari ekivalensinya di P. Nah, bagaimana caranya? Kebalikan ya, kalau tadi itu P diketahui mau dihitung F, sekarang F diketahui mau dihitung P. Nah, ini bisa digunakan present word factor. Nggak usah dihafalkan lagi istilahnya, yang penting ini notasinya ya. Ada P per F, I, N dalam kurung ya. Nah, coba kita lihat rumusnya. P, nah tinggal dibalik aja kan. Kalau F sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N, berarti P sama dengan F per ini kan. Atau P sama dengan F kali seper ini kan. 1 plus I pangkat N. Nah, yang ada di dalam kurung siku inilah yang disebut dengan faktor bunga P per F. Jadi, faktor bunga ini yang ada di dalam kurung ini loh ya. Nah, sekarang pengertiannya bagaimana? Untuk menghitung P, ya, untuk menghitung nilai konversi P dari F yang diketahui, F diketahui ya, dijadikan P, bagaimana? Dari kanan ke kiri, bagaimana? Ya, kita gunakan P per F. Kenapa? P sama dengan F kali, supaya dapat P, F harus dikalikan apa? F dikalikan P per F, kan gampang, dicoret, tinggal P. Oh gitu loh. Itu kan
Matematika SD, gitu aja kok bingung. Ya, sekali lagi, gak usah bingung-bingung ya mencari faktor bunga. Itu jangan dihafalkan, difahami saja. Supaya dapat nilai P dari F yang diketahui, maka P sama dengan F kali apa? Ya, P sama dengan F kali P per F. F-nya kan dicoret itu ya. Dapat P. Nah, tinggal ngelengkapi aja. I dan N. I-nya berapa, N-nya berapa. Nah, gitu ya. Nggak usah ditulis rumus lagi. Ya, nggak usah. Jadi nulisnya P sama dengan F dalam kurung ini. P per F, I, N. Gitu ya. Nih, istilahnya ini nggak usah dihafalkan ya. Cukup tahu aja. Sekarang yang berikutnya ada P per A dan A per P. Coba istilah pertama ya, uniform series present word factor. Diagram arus jalannya bagaimana? Nah, ini dia. Ini coba perhatikan ya. Mulai penting ini, mulai penting. A. A itu perhatikan ya. Ini notasi A, perhatikan. Baik atas maupun bawah sama loh ya. Cuma beda tanda saja. A itu adalah nilai uang yang sama besarnya mulai dari tahun 1 sampai N. Nggak boleh ada renggang, nggak boleh ada yang kelewatan ya. Nggak boleh mulai dari 0, nggak boleh. Itu bukan A. Yang definisi A itu mulai dari 1 sampai N. Ya. Nah, ini adalah gambar dari nilai A. Saya tegaskan lagi ya. Penting sekali, ini sering sekali salah pengertian A. A, uniform series, itu adalah nilai uang ya, yang jumlahnya sama setiap tahun, setiap satuan waktu ya. Dimulainya itu dari tahun ke-1 sampai tahun ke N. Dan tidak boleh ada sela yang kosong. Ini kosong, yang bukan A. Ini ada yang kosong, bukan A. Harus ada terus. Mulai dari tahun ke-1 sampai ke N. Ingat ya, ini A. Jangan salah. Ya, itu tadi tentang A ya, pengertian dari A. Kemudian, ini ada faktor P per A. Untuk apa? Nah, misalnya, kita mau menghitung konversi nilai A, kalau dihitung ke nilai sekarang, P. P itu sebelah kiri ya, ingat ya. P itu sebelah kiri. Nah, kalau A itu nilai uang yang sama besarnya tiap satuan waktu, mulai dari tahun 1 sampai N. Nah, bagaimana caranya menghitung konversi nilai A ke P? Berarti yang dihitungkan P. Nah, rumusnya ini ya cukup panjang. Sekali lagi Anda nggak usah menghafalkan rumus ya. Ini nggak usah menghafalkan rumus karena yang ada di dalam kurung ini itu sudah diganti dengan faktor bunga. Simple kan? Nah, ini dia. Jadi, untuk menghitung P dari A yang diketahui harus dikalikan apa? Ya, P per A gitu kan. A-nya dicoret, tinggal P. Nah, tinggal dilengkapi aja. P sama dengan A kali dalam kurung P per A, I-nya berapa, N-nya berapa gitu. Diisi ya, I-nya dan N nanti. Ya, gampang kan? Oke. Berikutnya, kebalikan sekarang. Kalau dari P yang diketahui, mau dikonversikan menjadi A. Catatan, A itu mulai dari mulai dari 1 sampai N. Jumlahnya sama. Bagaimana cara menghitungnya? Ini ada istilah uniform series capital recovery factor. Tapi nggak usah dihafalkan, cukup notasinya saja. Itu ada A per P, ya, I, N. Ya. A per P. Jadi, untuk menghitung A dari P yang diketahui, P-nya ini diketahui, maka A sama dengan P kali apa? Ya, A sama dengan P kali A per P. Kan gitu, P-nya dicoret. Ya, gitu ya. Ini, yang di dalam kurung ini nggak usah ditulis. Cukup dituliskan notasinya saja.
Ya, ini bukan matematika ya, ini ekonomi teknik. Ya, jangan suka nulis rumus, saya nggak suka, gitu ya. Nah, gitu ya. Nanti kalau menghitung dalam ekonomi teknik, nggak pakai rumus, tapi pakai notasi-notasi begini. Nah, itu tentang paper A dan upper P. Suatu saat nanti, ini hanya anu aja ya, hanya informasi. Nanti kuliahnya ada suatu saat yang akan saya jelaskan. Namanya capitalized cost formula. Itu kalau N-nya tak hingga. Ya. Nah, kalau N-nya tak hingga, cukup ditulis begini saja. Ya, P sama dengan A per I. Tapi nanti ya, ini nanti. Oke. Berikutnya, F per A dan A per F. Ini ada notasi uniform series compound amount factor. Notasinya F per A, I, N. Ya. Nah, perhatikan diagram arus dananya. Seperti tadi ya, A itu nilai uang yang jumlahnya sama setiap periode, ini setiap tahun, mulai dari tahun ke-1 sampai ke N. Ya, nggak boleh ada selang, nggak boleh ada yang kosong. Ya. Terus, ini mau dihitung atau dikonversikan ke F. Nah, F ini ekivalensi ya, ekivalensi dari A. Bagaimana caranya? Ingat, F itu apa? Ada di sebelah kanan dan N ke N ya. Ini berimpit jadi F-nya itu di sini. Bukan di sebelah kanannya, bukan. Kalau P itu di tahun ke-0 ya. Nah, P-nya di sini. Kalau A itu ada di tahun ke-N. Kalau F, sorry. F itu ada di tahun ke-N. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini rumusnya. F sama dengan A kali ini ya dalam kurung. Dalam kurung ini adalah sama dengan notasi ini faktor bunga F per A ya. Jadi nggak usah ditulis ini rumusnya, cukup ditulis F sama dengan A kali apa? F per A. A-nya dicoret. Nah, gitu kan. Terus dilengkapi ini tulisannya I, N gitu ya. Ya, mudah sekali. Kebalikannya, kalau dari F yang diketahui mau dihitung A, mau dikonversikan ke A. Bagaimana caranya? Ini ada istilah uniform series sinking factor, sinking fun factor. Ya. Notasinya A per F, I, N. Nah, apa artinya ini? Berapakah A jika diketahui F di sini? Nah, caranya A sama dengan F kali suatu faktor. Ya. Ini faktor yang ada dalam kurung ini sama dengan ini. Faktor A per F. A sama dengan F kali A per F. Coret-coret kan? Ya. Terus dilengkapi nulisnya ini. Ya, gitu ya. A sama dengan F kali dalam kurung A per F, I, N. Nah, gitu ya. Sekarang P per G. Nah, ada istilah arithmetic gradient series present worth factor. Notasinya P per G. Nah, ini biasa ya, I, N. Ini diagram arus dananya. Perhatikan, ini banyak yang salah lagi ini ya. Ini ada yang istimewa ini, coba. Sama saja ya, arah ke atas maupun ke bawah itu sama ya. Nah, ini saya pakai yang atas. Mulai dari 0 sampai N, ya, itu digambar ya, mulainya itu 1 tapi 1 itu 0 ya, di mepet di garisnya, sumbunya ini. Linier ya ke atas atau ke bawah sama saja ya. Nah, ini contohnya 1 ke atas. Terus mulai nambahnya itu kapan? Mulai nambahnya itu tahun kedua. Ya. Tahun ke-1 itu 0. Harus ya, ini wajib. Ini seperti aturan wajib pokok. Nanti kalau melanggar bid'ah gitu ya. Ini wajib seperti ini, wajib, nggak boleh diganggu gugat. Ini pokok, basic ya. Jadi sekali lagi, G itu apa? G itu adalah nilai uang yang jumlahnya nilai pertambahan ya. Sorry, G itu nilai pertambahan atau pengurangan ya. Nilai pertambahan uang yang
jumlah penambahannya itu konstan setiap tahun. Konstan setiap tahun, di mana tahun ke-1 itu mulainya 0, tahun kedua itu G, ketiga 2G, keempat 3G, kelima 4G. Coba ini perhatikan, ini ada istimewa ya. Berarti kalau tahunnya kesekian, berarti penambahnya berapa? N-1G. Nah, ini ya. Nah, ini saya tunjukkan ya, penegasan tentang G. Apa G itu? G itu adalah nilai pertambahan, ya, nilai uang yang bertambah terus atau boleh berkurang terus ke bawah, yang ya bertambahnya itu konstan. Mulai ada G itu tahun kedua ya. Tahun ke-1 itu 0. Tentunya tahun ke-0 itu ya 0 ya. Tahun ke-1 itu 0. Terus ditarik garis saja linier sampai tahun ke N. Nah, berarti mulai ada G itu tahun kedua. Tahun ketiga berapa? 2G. Tahun keempat 3G. Dan seterusnya sampai tahun ke N. Tahun ke N berapa pertambahannya? N-1 kali G. Nah, di antara tahun kedua sampai tahun ke N ini tidak boleh ada sela yang kosong. Ini kosong nggak boleh ya, nggak boleh. Harus ada terus nilai uangnya. Nah, itu tadi tentang G, perbedaannya dengan A. Sekali lagi ya, kalau A itu ini mulainya dari tahun ke-1, terus lini konstan ya, sampai tahun ke N. Nggak boleh ada yang kosong. Ya. Kalau G itu mulainya dari tahun kedua dan nilainya, tahun ke-1 itu start, tapi start garis bantunya ya, garis bantunya. Nah, tahun ke-1 itu 0 nilainya, 0G. Tahun kedua 1G. Ya. Gitu ya. Jangan salah nanti. Ini sangat sering terjadi kesalahan. Ya. Sekarang nilai G ini diketahui ya, diketahui. Bagaimana kalau mau menghitung konversinya ke nilai P? Nilai sekarang. Ingat, P itu sebelah kiri ya. Ya. Dapat digunakan. Nah, ini ya persamaannya, rumusnya panjang, tapi ini nggak usah digunakan, nggak usah pakai rumus. Gantilah yang ada di dalam kurung ini dengan faktor bunga P per G. Oh, singkat kan? Jadi, P sama dengan P yang dihitung ya, sama dengan G diketahui, kali P per G. G-nya dicoret kan jadi P. Ya. Jadi, sekali lagi P sama dengan G kali P per G, I, N. Ini sudah itu aja, nggak usah ditulis rumusnya. Ya. Nah, kalau tadi ada A per P, P per A per F, F per A ya. Nah, kalau G ini ada P per G tetapi tidak ada G per P ya. Tidak ada. Bukannya nggak bisa dihitung, bisa. Ini tinggal dibalik aja, tetapi tidak lazim ya. Di dalam perhitungan ekonomi teknik, hal tersebut tidak lazim. Karena yang dihitung biasanya dari G yang diketahui mau dikonversikan atau diekivalensikan ke P, ya, ke nilai sekarang. Berikutnya, A per G. A per G ini istilahnya adalah arithmetic gradient series uniform series factor. Ini notasinya A per G, I, N. Seperti tadi ya. Nah, ini G. Persis seperti tadi. Tahun ke-1 itu 0G. Ya, 0. Tahun kedua itu 1G. G. Tahun ketiga 2G dan seterusnya. Sampai tahun ke N, N-1G. Nggak boleh ada selang. Mau dihitung ekivalensinya ke nilai tahunan uniform series ya, mulai dari tahun ke-1 sampai tahun ke N. Ini A ya. Nah, bagaimana caranya? Ini rumusnya, A sama dengan ini A yang dihitung sama dengan G kali, nah, yang ada di dalam kurung ini digantikan dengan faktor bunga ini A per G ya. A sama dengan G kali dalam kurung A per G, G-nya dicoret kan, jadi A, I, N. Nah, gitu caranya ya. Ya, jadi sekali lagi nggak usah pakai rumus ya, pakai faktor bunga ini.
Nah, semua yang ada notasinya tadi ya, P per F, F per P, A per F, F per A per P, P per A, P per G, A per G ya. Itu sudah disediakan nilainya semua dalam bentuk tabel bunga, jadi nggak usah menghitung ya. Ya, hindari pemakaian rumus langsung, jangan pakai rumus. Kemudian gunakan penulisan yang menggunakan faktor bunga seperti tadi ya, nggak usah pakai rumus, langsung aja dimasukkan faktor bunganya. Terus bagaimana cara mendapatkan nilai A per P, P per A, P per F, A per A, P per F, F per P dan seterusnya itu? Nah, ini gunakan tabel bunga dalam format file Excel, saya sudah sediakan ya. Ini dia tabel bunga dalam format Excel ya, sudah saya sediakan. Mudah sekali caranya. Bagaimana? Tinggal kita tentukan nilai I-nya ya. Misalkan ini 10%. Terus kemudian faktor apa yang kita cari? P per F ya, ini kolom ini. F per A ini ya. Terus N-nya berapa N-nya? Nah, N-nya 8. Kret. Udah ketemu. Ini P per F. Ya, kemudian ini F per P, P per A, A per P, dan seterusnya ya, sampai A per G. Gampang sekali. Bagaimana kalau bunganya berbeda? Gampang, tinggal dirubah aja. Berapa? 6,5%. Bisa dalam digit berapapun terserah ya. Waktunya 6. Nah, tinggal cari ini apa namanya, faktor bunganya apa. Nah, terus nilai ini disalinkan ke pekerjaan Anda. Gitu ya. Ini saya sediakan sampai N-nya itu 50. Kalau masih kurang silakan di-copy aja, dipelorot gitu ya. Udah pasti ini. Ini kurang, nih apa angkanya nggak kelihatan, ini tinggal di. Nah, ini kan sudah kelihatan ini. Ya. Ini tinggal di-copy aja, terserah lah ya. Ya. Mau berapa lagi suku bunga? 8,11 bisa. Nah, ini tinggal di bisa kan? Berapa N apa namanya? Nih, 18. P per F, ini F per P, ini dan seterusnya ya. Nah, sudah tinggal nyalin saja nilainya, nggak usah dihitung. Ya, itu tentang tabel bunga pemajemukan. Discrete ya, ini istilahnya nanti ada yang tidak menggunakan pemajemukan discrete ya. Nah, tapi yang kita gunakan dalam ekonomi teknik ini ya. Kalau dulu ya zaman saya kuliah ini menggunakan tabel bunga dari buku, dan bunganya itu cuma adanya 1, 2, 3 sampai 20%, 25%, 30. Nah, itu menyulitkan ya. Kalau ada 22, nah, interpolasi. Kalau ada 21,35, wah bingung lagi. Nah, sekarang udah tinggal ketikkan aja, cari, ketemu. Ya, gunakan ini ya. Ini buatan saya sendiri. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh ya, contoh penggunaannya. Nah, ini. Coba perhatikan. Ini ada nilai P ya, 10.000. N waktunya 5 tahun gitu aja ya, karena pada umumnya tahun ini. Kemudian ditanya, berapa nilai ekivalensi F pada tahun kelima dengan suku bunga 10%? Maka cara menulisnya ini ya, F sama dengan, langsung saja, nggak usah tulis rumusnya. F sama dengan 10.000, ini kan plus ke atas ini ya. Ini plus, kali, ini P ya, 10.000 itu. P, supaya jadi F, maka dikalikan F per P, gitu loh ya. Jadi ini di benak Anda itu, oh ini P 10.000 itu. Dikalikan apa ya? F per P ya. Coret-coret P-nya jadi F. Terus tinggal diisikan ini 10%, waktunya 5. Dicari di tabel tadi ya. Nih. Nah, nilainya sekian. Udah ketemu. Nah, kedua, kebalikan.
ke bawah ya. Kalau nilai F pada tahun kelima itu 10.000, berapakah nilai P? Ya, konversinya dengan suku bunga 10%. Maka P sama dengan, Anda boleh menuliskan karena ini ke bawah ya, minus boleh. Ya, karena ini sama-sama hanya mencari nilai ekivalensi saja, oke lah. Ya, sementara nggak apa-apa sementara. Nanti suatu saat plus dan minusnya harus ditulis ya, yang benar ya. Ya. P sama dengan F ini ya, ini F 10.000 kali apa supaya jadi P? F kali P per F, F-nya dicoret ya. Nah, I-nya 10%, N-nya 5. Dicari tabel bunga, ketemulah nilai P sekian. Ya. Berikutnya, ini ada apa ini? Notasi apa ini? A ya, mulai dari tahun 1 sampai tahun N4, nggak boleh ada yang salah ya. Diketahui A mau dikonversikan ke nilai P. Berapa ekivalensi nilai P dari A ini, dari yang diketahui, dengan suku bunga 6%, maka P sama dengan 1000, ini A ya, 1000 kali apa supaya jadi P? Kali P per A ya. Suku bunganya 6%, waktunya 4. Ya. Nah, cari di tabel bunga, ketemu sekian. Kalau mencari nilai F, ya gampang. F sama dengan A ini ya, 1000 kali apa supaya jadi F? A kali F per A. Nah, ya. 6%, waktunya 4. Cari di tabel bunga, dapat kalikan sekian ya. Kemudian atau ya, kita buktikan ya, Pak, tadi kan sudah dihitung nilai P dari A ini kan ekivalen ya, ekivalen P ini. Bisa nggak Pak dihitung nilai F itu dari nilai P ini, 3465 ini ya. Nah, kita coba aja. F sama dengan 3465,1 ini P ya. Nah, kalau dicari dari P, maka faktornya berubah menjadi apa? F sama dengan P kali F per P. P-nya kan dicoret ini ya, tetap sama dengan F. Nah, F per P suku bunga 6%, I-nya 4, N-nya 4, maka ini dicari tabel bunga, ketemunya sekian. Sama deh. Ya, persis sama. Jadi banyak jalan menuju ke Roma ya. Jangan khawatir nanti kalau Anda mengerjakan ekivalensi itu tidak harus ya ini. Ya Anda mau muter kemanapun bisa, namanya ekivalen ya. Namanya ekivalen itu ya ekivalensi. Toh pada satu saat yang sama, pasti nilainya sama. Nah gitu loh ya. Pada saat yang sama, pada tahun ke-0 nilainya sekian. Ini dihitung dari dua cara ini nilainya. Pada tahun ke-4 nilainya sekian. Loh sama. Ya. Cara apapun yang digunakan hasilnya pasti sama. Oke, sekarang ini soal cerita ini. Seorang menabung 60.000 saat ini. Saat ini tuh berarti jangan lupa ya, tahun ke-0. 30.000 2 tahun kemudian. Nabung lagi 30.000 pada tahun berapa? 2 ya, 2 tahun kemudian itu tahun kedua. 40.000 5 tahun setelah saat ini. Tahun berapa ini? 5. 40.000 nabung lagi. Berapa jumlah tabungannya pada 10 tahun setelah saat ini, tahun 10, jika suku bunganya 5% per tahun? Oke, pertama kita harus menggambarkan diagram arus dana. Nah, ingat, menabung itu keluar uang, jadi ke bawah ya. Saat ini menabung 60.000. Tahun kedua 30.000, tahun kelima 40.000. Ini boleh ditulis lengkap ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Ya, boleh ditulis. Gini juga nggak apa-apa. Terus, ini apa besarnya atau panjangnya panah ini nggak usah harus skala. Tapi yang penting itu menunjukkan, oh 6.000, oh ini paling besar. 40.000, oh ini yang sedang, ini yang paling kecil. Berapakah nilai tabungannya? Ini misal, kenapa kok ke atas? Misalnya ini mau diambil semua ke atas kan? Nah, ini ke atas. Ya. Berapakah nilai F tabungannya pada 10 tahun yang akan datang dengan suku bunga 5%? Caranya bagaimana?
Satu persatu ya kita tuliskan. F sama dengan, ingat, sebelah kiri itu P, sebelah kanan F. Ya, sebelah kiri, sekali lagi, sebelah kiri itu P, sebelah kanan F. Nah, jadi kalau kita lihat ini, ya, ini mau dihitung F ya, maka yang ada di sebelah kirinya F itu adalah P. Ini semua ini P ini. P, 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 gitu ya. Nah, mulai pertama, yang 60.000 ini. F sama dengan P, ya. 60.000 kali apa? F per P. Nah, tinggal kita isikan 5%. Waktunya. Nah, waktunya itu dari 0 sampai 10. Berapa itu? Ya 10 kurangi 0. 10. Oke, selesai yang ini ya. Suku pertama selesai. Suku kedua sekarang. Yang 30.000 pada tahun kedua ini. Ini P, sebelah kirinya F ya, P. Nah, ini plus. Nah, ini karena ini arahnya semua ke bawah ya, anggap aja plus ya. Oke, nggak masalah. 30.000. Nah, apa ini? P ya. P. Supaya jadi F apa? Supaya jadi F kali F per P. Ya. F per P. Terus suku bunganya tetap ya, 5%. N-nya berapa N-nya? Kalau tadi itu mulai dari 0 sampai 10 itu N-nya berapa? 10. Sekarang mulai dari 2 sampai 10. N-nya berapa? Bukan 10 ya. 10 kurangi 2. Iya kan? Ini menjadi 0 lagi. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 8 jadinya ya. 10 kurangi 2. 8. Oke, suku kedua selesai. Sekarang suku ketiga. 40.000 di tahun kelima ini. Plus 40.000. Apa ini? Ini juga sebelah kirinya F. Berarti ini P ya. P. Kali apa supaya jadi F? P kali F per P. Ya. Supaya jadi F. Nah, suku bunganya 5%. Waktunya. Ingat. Lihat ini. Oh, ini mulainya tahun ke-5 sampai tahun ke-10 F-nya. Berarti berapa tahun ini? Nah, 10 kurangi 5. Ya. Itu. Jangan 10 terus. 10 kurangi 5. Ini 5. Ya. Oke, ditulis lagi 60.000, ambil nilai ini di tabel bunga F per P ini, nah, terus dihitung ketemunya sekian. Ya. Cara lain, misalnya, Pak, bisa nggak dihitung ke P dulu? Boleh, ayo kita hitung ya. Hitung ke P dulu. Nah, jadi 60.000 itu kan sudah di saat sekarang ini P. Nggak usah dikalikan faktor apa-apa, nilainya sudah di sini kok ya. Dikalikan faktor itu kalau waktunya berbeda. Diekivalensikan atau dikonversikan. Lah kalau waktunya sama ya nggak usah dikalikan apa-apa. 60.000 ditambah 30.000. Dijadikan P. Ini sebelah kanan berarti ini apa ini? F. Ya, 30.000 ini F. Supaya jadi P apa? Kali P per F. Nah, ini. Ya, P per F, 5% waktunya. 2 dikurangi 0. 2. Ditambah 40.000. Ini sebelah, apa ini? Sebelah kanannya dari di sini P. Berarti ini apa? Ini F juga. F kali apa? P per F. Dihitung kan P ini. Ya. Nah, 5%. Waktunya 5 kurangi 0, 5 ya. Nah, dihitung dulu ini. Cari di tabel bunga. Nah, masukkan. Ketemu sekian. Ini masih nilai P yang mewakili. Terus dari nilai P ini dihitung ke nilai F. Ya. Ini P. Ya, F sama dengan P ini. Kali supaya jadi F apa? Kalikan faktor F per P. Ya. F kali F per P. Coret-coret. Jadi F. 5% waktunya ya mulai dari sini sampai 10 sampai 0. 10 kurangi 0. 10. Z. Ini ya ketemu 193.108,6. Apakah sama dengan tadi? Dan hasilnya sama. Ya. Iya, jadi banyak jalan menuju ke Roma ya, jangan khawatir. Nah, pasti hitungannya akan mendapatkan hasil yang sama. Pasti, kalau hitungannya benar. Ya. Berikutnya. Seorang menabung 5.000 gitu aja ya. Ini satuan uangnya nanti aja, tinggal dikasih terakhir gitu ya. Setahun yang akan datang, berarti bukan sekarang ini, tahun depan gitu ya, tahun ke-1.
Jumlah yang ditabung pada tahun berikutnya naik sebesar 1.000 tiap tahun dari tahun sebelumnya. Apa artinya? Anda harus cerdas ya. Menabungnya 5.000 tahun depan. Kemudian dia menabung terus ini tahun-tahun berikutnya, tetapi jumlah yang ditabung itu naik dari tahun sebelumnya. Berapa naiknya? 1.000. Jadi kalau tahun depan itu 5.000, tahun depannya lagi 6.000, tahun kedua, tahun ketiga 7.000, tahun keempat 8.000, dan seterusnya ya. Nah, berapa nilai ekivalen saat ini? Nah, saat ini itu tahun ke-0 ya. Bila orang tersebut menabung terus selama 10 tahun dan suku bunganya 5% per tahun. Kita harus menggambarkan diagram arus dana dulu supaya jelas ya permasalahannya, mau ngitung apa ini. Nah, ini ya, ini perhatikan yang ini dulu. Ini kok kayaknya agak ya. Saya gantikan aja. Nah, ini ya, saya gambarkan lebih jelas diagram arus dananya dari soal tadi. Tahun depan, tahun 1, nabung 5.000. Tahun kedua, nambah tabungannya, jumlah tabungannya. Nambahnya 1.000, 6.000. Tahun berikutnya, nambah lagi. Penambahannya konstan ya, 1.000. Jadi, tahun ke-1 nabung 5.000, kedua 6.000, ketiga 7.000, keempat 8.000, dan seterusnya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun ke-10 nabung 14.000 ya. Terus diminta untuk menghitung nilai ekivalen tahun sekarang, nilai sekarang. Berapakah nilai ekivalen P ini? Nah, bagaimana caranya? Anda harus jeli ya. Berkali-kali saya ingatkan, ekotek ini banyak yang bid'ah ini ya. Tadi yang saya sampaikan di faktor-faktor bunga tadi yang ada tabelnya itu adalah hampir seperti kitab sucinya ekotek itu. Nggak boleh ditentang, nggak boleh dirubah-rubah. Merubah-rubah, menambah-nambah, mengurangi bid'ah gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini yang dihitung. Sekarang ini yang diagram arus dana yang utama ini ya. Apakah ada gambar ini di dalam diagram arus dana tadi, yang rumus-rumus tadi itu? Kita coba perhatikan lagi ya. Ini perhatikan ya. Ini yang ada nilai G pertambahan atau pengurangan sama saja ya. Nah, ini nggak usah diperhatikan dulu. Ini sama nggak dengan gambar tadi, soalnya tadi? Kan nggak sama. Apa nggak samanya? Lah ini yang dimaksud dengan G itu di tahun ke-1 sama dengan 0G, 0. Tahun kedua baru G. Ya, kalau tadi. Nah, perhatikan. Kalau ini tahun ke-1 berapa? Loh, ini ada nilainya 5.000, 6.000, 7.000. Ini bukan 0. Berarti ini bukan G. Ya. Terus bagaimana? Yuk, bagaimana? Nah, supaya bisa menghitung, Anda harus menjadikan bagaimana caranya diagram arus dananya itu kembali ke basic tadi, ke aturan tadi. Maka, supaya ini jadi G, tariklah garis bantu ini ya, datar, tek, sampai di sini ya. Sampai terakhir, jret. Jadi ada dua bagian. Ada bagian pertama yang datar, dan bagian kedua. Seperti ini. Nah, ini garis bantunya, ini bagian pertama ya, yang ini yang datar ini. Yang ini dari merah ke sini, ini bagian kedua. Apa artinya? Yang bagian pertama ini nilainya dari tahun 1 sampai tahun 10, berapa ini? 5.000. Ya, 5.000 kan? 5.000. Bagian kedua, tahun ke-1 nilainya berapa? Ini lihat setelah garis merah ini. 0. Terus ada berapa ini? Ini 5.000. Berarti kalau jadi 6.000 ditambah 1.000. Ini 1.000 ya. Ini 5.000. Berarti ini 2.000. 3.000, 4.000, 5.000, dan seterusnya. Nah, jadi ada dua bagian. Namanya bisa free body ya, di free body. Ya, bagian 1 dan bagian 2.
Nah, bagian 1 memenuhi konsep basic tadi ya, apa yang ada di tabel itu tentang faktor bunga. Bagian 2 juga memenuhi. Nah, jadi nggak bid'ah ya. Nah, sehingga ini gambarnya tidak sejelas tadi ya, nggak apa-apa. P-nya ada di atas, nggak apa-apa ya. Ini hanya ilustrasi supaya apa namanya, nilai P itu seolah-olah nilai yang diambil ya. Tapi sebenarnya kalau digambarkan di sini kalau menghitung ekivalensi ya, digambarkan satu arah juga nggak apa-apa ya. Hanya menghitung nilai konversi saja, nilai ekivalensi ya. Oke, ini dari tahun ke-1 5.000, tahun kedua 6.000, 7.000, tahun ketiga dan seterusnya sampai tahun ke-10 14.000. Itu bisa dibagi 2, dipisah ya. Tarik garis bantu, thread ya, mulai dari tahun 1 sampai 10, sebatas 5.000 ini, ya ini dia. Nah, ini adalah nilai A, sehingga bisa dihitung ekivalensinya, konversi ke P, ditambah dengan bagian kedua. Ya. Ini yang tadi ya, mulai dari tahun 1 sampai 10 garis bantunya, tapi tahun ke-1 ini 0G. Ini 1G, 2G, 3G ya. Mulai tahun kedua itu ada 1.000, 2.000, 3.000 dan seterusnya sampai 9.000. Sehingga nilai P total ini terdiri dari P1 ditambah P2. Ya, P sama dengan P1 tambah P2. Nah, gitu ya. Ini. Berapakah P? P sama dengan P1. P1 itu tadi ada A ini ya. Ini 5.000. Ini A, 5.000 kali P per A. A kali P per A, ya P ya. Suku bunganya 5%, waktunya 10. Ditambah dengan ini, apa ini? Ada G. G-nya pertambahannya berapa ini? Pengurangan ya ini ya. 1.000 ya setiap tahun. Ditambah dengan 1.000 kali P per G. Ya, ini G ya. Ini G. Kali P per G kan jadi P. 5%, waktunya 10. Dilihat di tabel bunga, ketemulah nilai sekian. Ya. Oke, itu dari saya. Sebelum saya akhiri, ada beberapa catatan penting ya. Harap diperhatikan. Ini harap diperhatikan catatan. Ya. Yang pertama, harus digambar terlebih dulu diagram arus dana untuk setiap perhitungan yang kita lakukan ya. Untuk setiap perhitungan yang kita lakukan harus digambar terlebih dahulu diagram arus dananya. Wajib ya, wajib ini. Wajib. Yang kedua, penulisan nilai uang harus menggunakan tanda titik pemisah ribuan. Ini ya, contoh, saya berikan contoh ya. Ini sini. Saya menuliskan angka begini. 17537604239. Ini enak apa enggak ini bacanya ini? Apalagi kalau ditambah ini, walah kuat ini. Ini apa-apaan kayak gini, ini apa-apaan ini?
Ekotek ini adalah menghitung nilai uang, bukan matematika, bukan kayak gini nih ya. Ya, ini saya paling nggak suka. Udah lah, untuk mata uang sekarang, ya, ini pesan saya, koma itu nggak usah ditulis nggak apa-apa. Kemudian kasih titik pemisah ribuan, teklik, 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 kan enak kayak gini nih ya. Oh, ini ada 1, 2, 3, berarti ini apa ini? Dalam miliar, ya. 175 miliar, 937.604.239, kan enak. Ya kalau tadi angka tadi itu, wah nggak bisa bacanya ini miliar apa triliun apa coret ceret yang paling gampang itu membuat garis coret. Ya, ingat ya, barang siapa memberikan jawaban yang sembarangan gitu ya, menulis nilai uang aja nggak bisa, langsung paling gampang saya coret gitu aja ya, Pak itu kan bener-bener apanya, saya nggak bisa baca gitu ya. Ya gitu, hati-hati ya. Yang ketiga, dalam menggunakan angka hasil dari tabel bunga, dari tabel bunga harus minimum 6 digit di belakang koma. Nah, tadi ada tabel bunga ya. Anda itu jangan suka males-males ya. Ingat, ekonomi teknik ini menghitung uang. Ya. Nah, kalau Anda mengambil tabel bunga itu secara sembarangan ya, males yang penting kan nilainya bener. Keambil aja 4 digit di belakang koma terus dihitung pakai kalkulator dagang gitu ya. Apa hasilnya? Wah, nanti saya laporkan ke KPK gitu ya, itu korupsi. Kenapa? Gak akurat hasilnya. Ya. Supaya akurat ya kalau bisa ya panjang ya, lebih dari 6 digit nggak apa-apa, tapi oke lah, defaultnya ya. Defaultnya itu 6 digit di belakang koma sudah cukup ya. Makanya nah ini saya tunjukkan, makanya saya berikan di tabel saya itu 6 digit di belakang koma ini. Jangan dipotong 925 gitu. Itu males terus ngitungnya pakai kalkulator dagang. Waduh, nggak akurat, itu nanti jadi korupsi. Lah kalau miliar ya, ini ekonomi teknik itu angkanya besar-besar ya, triliun dikalikan dengan ini ya, kan korupsi nanti. Ini minimum 6 digit seperti ini ya. Minimum. Kalau mau menampilkan lebih panjang ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Misalkan ini ya ditampilkan lebih panjang boleh, tapi kan ya terlalu panjang juga memakan waktu gitu ya. Oke, itu ya. Jadi 3 hal ini Anda perhatikan di dalam menjawab soal yang saya berikan di dalam PR, UTS, UAS ya. Nah, dengan begini nilai Anda itu full, kalau benar ya 100, kalau salah ya tinggal mau didiskon gitu ya. Diskonnya itu murah saya ya. Mau diskon 50%, 75%, 100% bisa. Ya. Kalau mau diskon silakan aja ya. Nggak usah pakai diagram arus dana ngawur itu ya. Nggak usah ada titik pemisah ribuan bikin saya jengkel gitu. Nah, langsung jret diskonnya 90%. Nah, gitu ya. Nggak peduli saya. Terus, ini tabel bunga ini ngacak-acakan aja, ambil jret. Yang penting bener. Sekali lagi, ekonomi teknik bukan matematika. Bukan. Jadi saya bukan masalah tepat-tepatan ini, enggak. Saya adalah keteraturan jawaban. Uang ya uang. Ya. Kemudian harus pakai diagram arus dana, kemudian harus teliti. Nah, gitu intinya. Ya. Baik, sampai di sini materi tentang rumus-rumus perhitungan bunga ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.